kita masih pada debat calon presiden 2024 pertama di season 1, yaitu pertanyaan dari panelis untuk capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Mari kita dengarkan. Sejauh ini masih banyak ditemukan kasus-kasus persekusi, kekerasan, dan diskriminasi oleh satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya. Pertanyaannya, apa kebijakan Anda untuk melindungi warga negara dan memperkuat toleransi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk? Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Setiap pelanggaran hukum tidak boleh dibiarkan tak dihukum. Karena apabila dibiarkan, dia akan menular dan dia akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Karena itu langkah yang pertama adalah setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum. Nomor 1. Tegas sekali ya. Memang benar logika itu harus dijalankan dengan baik. Bahwa di dalam teori pun bahwa penyakit itu bukan hanya fisik tapi juga psikis ya. Kalau kejahatan itu tidak dituntaskan maka dia akan menular. Saya setuju ya. Maaf. Karena saya bukan pendebat. Jadi saya setuju dengan Anies Baswedan. Jadi boleh dong saya setuju. Kalau saya pendebat saya nggak akan setuju gitu. Saya akan buat narasi baru. Karena memang betul kalau kejahatan itu dibiarkan maka akan menular. Itu saya sangat sepakat sekali. Kita lanjut ya. Yang kedua, ketika kita berbicara kerukunan maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak pada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik. Oke, jadi konsisten ya, bahwa memang demokrasi itu lahir untuk membiarkan mulut setiap orang itu berbicara. Dan itu komitmen gitu. Pemerintah harus mengikuti aturan itu. Jadi kalau pemerintah membungkam satu orang yang tidak sependapat, maka demokrasi tidak berjalan. Itu yang kedua, untuk menghilangkan diskriminasi itu tadi. Kita lanjut. Sehingga ada ruang kebebasan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi kita harus sadar, negara bukan mengatur pikiran, negara bukan mengatur perasaan, negara mengatur tindakan. Di situ kita atur. Dan bila melanggar, maka itu dilakukan tindakan penegakan hukum. Lalu, ketika sampai kepada usaha untuk menjangkau semua, pasti komunikasi dilakukan. Tapi selalu saja ada peristiwa pelanggaran, ada peristiwa kekerasan, dan seringkali rakyat tak tahu kemana harus melaporkan. Dan ketika mereka berhadapan dengan pihak lain, seringkali mereka membutuhkan bantuan hukum. Karena mereka berhadapan dengan berbagai unsur yang ada di masyarakat. Karena itu kami merencanakan membuat sebuah program yang disebut sebagai online untuk pelayanan pengacara gratis. Jadi ini adalah online pelayanan gratis. Yang kami sebut sebagai, istilah yang kami gunakan adalah hotline Paris. Itu namanya kira-kira. Nah, dengan cara begitu, maka rakyat mengalami masalah bisa minta tolong kepada negara untuk didampingi pengacara dari negara. Terima kasih. Oke, jadi fokusnya adalah pada pelayanan ya, pelayanan negara terhadap masyarakat. Yang sering terjadi kalau isunya adalah tentang diskriminasi, maka memang ada kelompok-kelompok tertentu yang terzalimi oleh hukum-hukum, oleh undang-undang dan sebagainya itu. Dan solusinya menarik tadi, ada hotline Paris ya, hotline Paris. Hampir mirip dengan Hotman Paris ya, hotline Paris. Ya itu menarik, tapi kita tidak tahu seberapa efektif nanti. Namun solusi itu bagus gitu, karena memang apalagi kita di era apa namanya istilahnya ini, era media sosial gitu. Jadi bagaimana mungkin tidak berjalan, itu akan berjalan. Tapi tentunya pengguna hotline Faris itu menurut saya akan gratis memang, tapi nggak mungkin
profesional di dalam itu gratis juga, pasti dibayar oleh pemerintah. Itu aja sih, menarik, bagus sekali. Kita dengarkan bagaimana komentar dua capres lainnya. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 1. Waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Kira yang sangat dirasakan oleh banyak kelompok, terutama kelompok minoritas, Pak. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak tentang keluhan adanya kelompok-kelompok minoritas yang ingin membuat tempat ibadah tapi sangat sulit karena faktor-faktor yang dipersulit oleh birokrasi dan sebagainya. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang menarik tentang izin pendirian rumah ibadah. Tapi itu pertanyaan itu menarik, tapi memang udah lama ya. Tapi kita perlu juga ingin tahu jawaban dari calon presiden gitu ya. Kita lanjutkan ke capres nomor 3. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Ada yang lebih penting saya kira meskipun seluruh proses memang harus dilalui. Penegakan hukumnya, menghukum yang bersalah, dan aparat hukum tidak boleh ragu pada soal itu. Tapi ketika kemudian kita kembalikan pada persoalan yang potensial muncul, itulah kenapa Pak Mahfud kemarin di Sabang berbicara dengan banyak tokoh agama. Agar di samping pendidikan agama, mereka memberikan juga pendidikan budi pekerti. Agar kemudian dia bisa mengerti sejak awal bagaimana berbeda dalam suku, agama, golongan, sehingga mereka akan bisa bareng-bareng memahami. FKUB, tokoh masyarakat semua dilibatkan dalam proses keseharian dalam pengambilan keputusan. Kalau itu bisa terjadi, rasa-rasanya bangsa ini akan membangun harkat dan martabatnya karena kita memang berbeda, tapi kita dipersatukan. Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita berbeda-beda tapi tetap bersatu juga. Narasinya bagus tapi ada yang menurut saya agak keliru ya. Budi pekerti itu juga sebenarnya diajarkan oleh agama. Jangan dipisah antara agama dan budi pekerti. Itu aja sih koreksi saya dari pendapat capres nomor urut 3. Kita dengarkan sekarang bagaimana tanggapan capres nomor urut 1. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Ya. Dan selanjutnya, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari kedua calon presiden lainnya, dan waktu Bapak 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Pak Prabowo perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bertugas di Jakarta, maka ada begitu banyak izin-izin gereja yang mandek 30 tahun, 40 tahun, dan tuntas dibereskan. Oke, antrian yang amat panjang yang tidak pernah selesai, dan kemudian banyak kelompok agama dari mulai Buddha, Hindu, Kristen yang mengalami kesulitan mendirikan tempat ibadah, mereka menerima izin tempat ibadah dan mereka bisa beribadah dengan baik. Dan kalau boleh saya laporkan, dalam sejarah Gubernur Jakarta yang paling banyak memberikan izin rumah ibadah adalah Gubernur Anies Baswedan. Termasuk ketika umat Islam mau mendirikan masjid dan tidak bisa mendapat izinnya, saya bicara. Ketika umat Kristen mau mendirikan gereja tidak bisa mendapatkan izin dari masyarakat, saya bicara. Dan semuanya akhirnya mendapatkan izin untuk bisa beribadah. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Masih ada waktu? Cukup ya? Baik, terima kasih. Bagus ya jawabannya. Jawabannya adalah dari apa yang sudah dikerjakan gitu. Anies Baswedan sudah melakukan banyak hal tentang perizinan rumah ibadah. Oke, nggak masalah. Tapi kasihan sekali ya tadi Ganjar Pranowo tidak ditanggapi oleh Anies Baswedan. Oke, sesi debat calon presiden 2024 season pertama ini sudah selesai ya. Nanti kita akan lanjut bagaimana sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.